Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, tema kita kali ini terkait dengan puasa hati dan puasa jari. Memang puasa itu dalam pengertian yang luas itu mencakup segala macam jenis puasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan segala bentuk ketidakbaikan. Nah, salah satu jenis puasa yang harus kita upayakan, bisa kita lakukan adalah puasa hati. Ulama-ulama mengatakan mengapa ini perlu kita lakukan? Karena hati itu adalah tempatnya keyakinan, tempatnya keimanan, tempat kesyirikan, sekaligus juga tempat kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa melakukan puasa hati kita, itu artinya kita selalu mengkonsentrasikan hati hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam pikiran atau benak kita, dalam hati kita niatan untuk berbuat yang terlarang. Itu yang dimaksud dengan puasa hati. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa selain puasa hati itu artinya menghindari kesyirikan, mensucikan Allah selalu, berzikir sepanjang masa, ya bisa juga artinya adalah menjaga niatan-niatan buruk yang mungkin saja muncul dalam hati kita. Katakanlah kita mungkin iri kepada tetangga kita yang hidupnya lebih baik daripada kita, iri, dengki kepada teman, saudara kita yang mungkin lebih berhasil daripada kita, itu semua kita buang, kita hilangkan, kita bersihkan dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita. Nah, itu kalau bisa kita lakukan, kita sudah melakukan puasa hati. Nah, yang kedua ada juga istilah sekarang itu puasa jari. Orang-orang sekarang menyebutkan ada istilah jarimu harimaumu. Sebelumnya kan ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Artinya menjaga mulut itu sangat penting. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, dalam dunia medsos sekarang itu ternyata bukan hanya mulut yang patut kita jaga. Menjaga jari itu juga sangat penting. Sehingga ada yang menyebutkan jarimu adalah harimaumu. Begitu kita nge-share, begitu kita umpamanya menyebar luaskan berita-berita yang belum tentu benar, apalagi kemudian kita menyebarkan kedengkian, kebencian, nah itu sudah menjadi ancaman tersendiri buat kita. Maka bisa dikhawatirkan puasa kita akan tidak bernilai apa-apa kalau jari kita masih belum bisa berpuasa. Ada makna positif juga dari puasa jari, yaitu bagaimana kita menjadikan jari ini sebagai sumber pahala. Bukan hanya tadi mencegah jari kita untuk tidak menjadi harimau atau menjadi bumerang bagi kita. Nah, sekarang kita balik. Pada kesempatan puasa ini, jari kita jadikan sebagai sarana untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu carilah berita-berita yang baik, carilah kabar-kabar tentang saudara kita yang baik, sebarluaskan info-info yang menginspirasi dari tokoh-tokoh agama yang menyebar kedamaian, toleransi dan seterusnya. Itu akan menambah nilai puasa kita. Tidak hanya tadi puasa makan, puasa minum, tetapi juga puasa jari kita untuk tidak menebarkan kebencian, bahkan justru menebarkan kebaikan. Dan ditambah dengan puasa hati, selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan tidak ada dengki serta iri kepada saudara-saudara kita. Demikian saya kira tentang puasa hati dan puasa jari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.